Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata buruh? Seorang pekerja, dia tidak memiliki alat modal untuk bekerja. Ketika ada pemilik modal menyediakan lapangan pekerjaan, orang yang bekerja di situ bisa kita sebut sebagai buruh. Pada tanggal 1 Mei ini kita memperingati Hari Buruh. Sebenarnya apa itu Hari Buruh? Hari Buruh adalah hari di mana kita memperingati perjuangan para buruh, di mana dulu mereka berjuang untuk menuntut hak-hak yang tidak dipenuhi oleh pemilik modal atau pengusaha. Hari Buruh sendiri lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kembali apa yang mereka raih. Mereka raih kendali mengenai dan atas ekonomi politis, hak-hak industrial, dan hak-hak yang harus dipenuhi lainnya. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis, terutama di negara-negara kapitalis Eropa seperti di Amerika, Eropa Barat. Pengetatan disiplin dan penginvestasian jam kerja sangat-sangat merugikan para buruh. Pengusaha menekankan bahwasanya buruh harus disiplin, harus mengikuti semua aturan yang bahkan tidak masuk akal, harus mengikuti semuanya yang bahkan mereka sendiri pun mungkin tidak bisa melakukan itu. Dan juga jam kerja yang cukup lama dan di luar batas wajar kesanggupan manusia. Itu yang menjadikan buruh dulu seakan-akan seperti bukan buruh, tapi lebih kepada budak. Ya, minimnya upah, kemudian buruknya kondisi kerja, fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya yang memang itu untuk menunjang para buruh. Nah, dari sini melahirkan perlawanan dari kalangan para pekerja. Pemogokan pertama kali pada waktu itu terjadi pada pekerja Amerika Serikat, yaitu terjadi pada tahun 1806 awal abad ke-19 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini memang membawa para buruh dan organisasinya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja pada era tersebut bekerja sampai dengan 20 jam dalam waktu satu hari. Artinya buruh cuma dapat istirahat 4 jam. 1 jam buat makan, 1 jam buat main HP kalau dulu ada, buat buang gabut, 2 jam buat tidur. Capek kan? Kebayang nggak? Capek. Waktu itu ada 2 orang tokoh ternama dan bisa kita bilang 2 orang tokoh ini adalah berperan penting dan berperan besar terhadap lahirnya Hari Buruh. Yaitu memang mereka menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja. Peter McGeer dan Matthew McGeer. Nah, 2 pekerja ini punya gagasan yang bagus, gagasan yang bisa kita bilang sangat-sangat menentang ketidakadilan terhadap para buruh pada waktu itu. Dan gagasan ini juga lah yang menjadi cikal bakal dari Hari Buruh. Mereka merupakan pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Ya, waktu itu bisa dikatakan mereka bekerja sangat lama, sampai 20 jam. Pada tahun 1872, McGeer dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut pengurangan jam kerja. Jadi, lu bayangin nih, dia sama 100.000 pekerja nuntut untuk jam kerja dikurangin. Kenapa? Yang kayak tadi gue bilang, 20 jam dalam sehari, guys. 4 jam lu cuma dapat waktu buat istirahat, kan, TikTokan, Facebookan, Twitteran, tidur. Pusing gak lah? Pusing dong. Terus cicilan lu banyak. Jadi pada waktu itu McGeer melanjutkan dengan berbicara pada para pekerja dan para pengangguran. Jadi nggak cuma pekerja aja, tapi pengangguran juga diajak ngomong sama si McGeer ini. Jadi McGeer itu menjadi terkenal setelah dengan sebutan apa? Pengganggu ketenangan masyarakat. Pada waktu itu dia dikenal sebagai pengganggu ketenangan masyarakat. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dia mengajak berbicara para pekerja untuk melaksanakan atau melakukan aksi mogok kerja. Yang pada waktu itu jumlahnya bukan sedikit, tapi 100.000 pekerja, banyak banget. Pada tahun 1881, McGeer pindah ke St. Louis dan memulai untuk mengorganisasikan atau membuat organisasi para tukang kayu. Nah, terus akhirnya didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di daerah Chicago dengan McGeer sebagai sekretaris umum dari United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America. Itu adalah organisasi pertama yang didirikan sama si McGeer ini. Nah, terus ide untuk mengorganisasikan pekerja menurut bidang keahlian mereka itu kemudian merebak ke seluruh negara. Jadi McGeer kan bikin organisasi nih, tukang kayu dikumpulin. Jadi di tukang kayu mereka bikinlah United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America. Setelah itu merebak ke seluruh negara. Yang inilah yang membuat bidang-bidang keahlian itu buat organisasi sendiri. Ini jadi salah satu cikal bakal mungkin yang sekarang ada nih, organisasi profesi, serikat buruh, terus serikat pekerja, dan organisasi buruh dan organisasi pekerja lainnya yang ada. McGeer dan para pekerja di kota-kota lain
Presiden merencanakan hari libur untuk para pekerja di setiap Senin pertama bulan September di antara hari kemerdekaan dan hari pengucapan syukur. Kemudian pada tanggal 5 September tahun 1882, parade hari buruh pertama kali diadakan di kota New York dengan peserta kurang lebih 20.000 orang yang membawa spanduk bertuliskan 8 jam kerja. Jadi dulu di New York tuh ada 20.000 orang, masing-masing bawa spanduk 8 jam kerja, 8 jam kerja, 8 jam kerja. Lo kayak di spam tau nggak? 8 jam kerja pajak 20.000. Di situ nggak cuma 8 jam kerja aja, ada 8 jam kerja, 8 jam istirahat, sama 8 jam rekreasi. Nah, 24 bagi 3, 8. Jadi ada 8 jam kerja, 8 jam istirahat, sama 8 jam rekreasi. Dan waktu itu Maggur dan McGeer memainkan peran penting. Nah, dua orang yang gue bilang tadi itu memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan ini menyebar ke semua negara dan merayakannya. Jadi dulu di Amerika Serikat nih, mereka mengeluarkan gagasan yang semuanya merebak ke negara bagian. Ternyata ya mungkin zaman dulu media sudah bagus ya, bisa menyebar ke seluruh negara dengan cepat. Ya pada tahun 1887 di Oregon itu menjadi negara bagian pertama yang menjadikan hari libur umum. Negara bagian mana yang pertama kali menjadikan hari buruh libur itu ada di Oregon. Ya pada tahun 1894 Presiden Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September hari libur umum resmi nasional. Kongres Internasional pertama diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss. Dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia manapun. Jadi banyak yang menghadiri pada waktu kongres pertama itu. Jadi nggak hanya dari Amerika Serikat aja. Jadi dari berbagai negara tuh banyak. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi 8 jam sehari. Yang tadinya 19 sampai 20 jam satu hari, mereka ingin mereduksi ini menjadi 8 jam dalam satu hari. Makanya tadi di spanduk yang 20.000 demonstran tuh di New York yang membawa spanduk 8 jam kerja, 8 jam rekreasi sama 8 jam istirahat tuh. Itu dari situ. Di dalam kongres ini pun yang sebelumnya pada tahun yang sama telah dilakukan National Labor Union di Amerika Serikat, sebagaimana batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika Serikat, maka Kongres mengubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia. Yang tadinya hanya berlaku di Amerika Serikat, ini jadi di seluruh dunia. Itulah kenapa hari buruh itu ada. Nah, pada 1 Mei lah ditetapkan sebagai Hari Perjuangan Kelas Pekerja Dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions, menetapkan Hari Buruh itu 1 Mei. Jadi itulah yang kita tahu kenapa sekarang 1 Mei merupakan May Day atau Hari Buruh, istilah kerennya. Di tanggal 1 Mei kita menetapkan sebagai hari libur umum atau hari libur resmi, yang mana memang itu untuk menghargai dan memperingati perjuangan-perjuangan buruh pada waktu itu yang menuntut haknya. Apalagi ya kita bayangin aja, mungkin kalau nggak ada perjuangan seperti itu, atau mungkin dulu dua orang ini nggak gagas mengenai kebijakan dan hak-hak para buruh, mungkin sampai sekarang kita masih kerja sampai 20 jam. Mau lo kerja 20 jam? Gue sih enggak. Juga hal itu menjadi ketetapan nasional ya mengenai hari buruh di tanggal 1 Mei. Makanya sekarang kita kalau 1 Mei libur. Nah, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada orang-orang terdahulu yang memperjuangkan hak-hak buruh sejak lama. Jadi buat kita sekarang udah jam kerja 8 jam. Lewat 8 jam apa?